Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul bersama pada kesempatan kali ini. Yang terhormat, Dr. Dedi Kuswandi MPD bersama Dr. Citra Kurniawan STMM dan Fikri Aulia SPD MPD selaku dosen pembina mata kuliah kami. Yang saya hormati Zahid Zufar Atorik SPD selaku instruktur pelatihan pada pagi hari ini, serta panitia dan peserta pelatihan yang berbahagia. Selamat datang kembali saya ucapkan kepada seluruh peserta. Saya, Mainurul Aini, mahasiswa S1 Teknologi Pendidikan, akan kembali menjadi pemandu acara pada penutupan pelatihan gamifikasi kali ini. Walaupun dibatasi oleh jarak dan layar, tak mengurangi semangat dan antusiasme kita untuk mengikuti acara kali ini. Memasuki agenda yang pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin dimohon mengikuti dengan hikmat. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan-sambutan sekaligus penutup. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Badruzzaman selaku Ketua Panitia Pelatihan. Untuk waktu dan tempat
Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Dr. Deddy Kuswandi MPD bersama Bapak Fikri Aulia SPD MPD dan juga Dr. Citra Kurniawan STMM selaku dosen pembina mata kuliah evaluasi program dan proyek. Yang saya hormati Mas Zahid Zufar At-Tariq SPD serta panitia dan peserta pelatihan yang berbahagia. Pertama-tama tentunya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya sehingga kita bisa hadir dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan pada pagi hari ini, yakni utamanya kita adalah sesi penutupan dengan keadaan sehat walafiat. Bapak dan Ibu yang kami hormati, setiap awal pasti ada akhir. Dan juga setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Tak terasa kegiatan pendidikan dan pelatihan gamifikasi ini telah mencapai di penghujung waktu. Dan perlu diketahui kurang lebih selama 2 minggu kita telah bersama-sama belajar dan juga memahami urgensi dari gamifikasi pada pembelajaran jarak jauh. Dalam hal ini mohon izin melaporkan kepada Bapak Pembina dan juga instruktur pelatihan bahwasannya pelatihan gamifikasi ini berjalan dengan lancar dan sebagaimana mestinya meskipun memang jauh dari kata sempurna. Beberapa kendala alhamdulillah bisa kami atasi bersama. Kemudian kami dan juga saya mewakili segenap rekan-rekan panitia meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam pelaksanaan kegiatan dan pendidikan dan pelatihan gamifikasi ini terdapat kekurangan dan tentunya jauh dari kata sempurna. Harapan kami semoga ilmu yang telah diperoleh dapat daripada itu, semoga persaudaraan dan pertemuan kita tidak terputus hanya saat pelaksanaan diklat ini. Semoga di kemudian hari kita masih tetap saudara bersama dan bersinergi bersama. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita akan langsung saja masuk ke acara inti, yakni review produk yang dikembangkan oleh peserta oleh instruktur pelatihan. Kepada panitia, silahkan untuk di-share screen, dan silahkan kepada Mas Zahid, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semoga bisa langsung ya. Jadi terhormat kembali lagi kepada Bapak Dr. Deddy Kuswandi, Bapak Dr. Fikri Aulia SPD MPD, sama Bapak Dr. Citra Kurniawan STMM, dan rekan-rekan panitia serta rekan-rekan dari kalangan macam-macam ya. Ya, oke, bisa di-share screen ya.
Oke, coba ke bawah, Mbak. Emang siapa ini yang bisa screen ini, Mas? Coba scroll ke bawah. Oke, ke bawah. Ini pakai, maaf, ini boleh tanya ke salah satu peserta, ini menggunakan media apa ya ini ya? Saya belum apa apa kemarin belum sempat aku. Kalau boleh tahu, mungkin atas nama siapa ini? Oh, Mbak Arsi ya, atas nama Mbak Arsi. Oh, tapi kayaknya ada orangnya nggak di sini. Nggak ada ya? Oke, oke. Ya, ya, lanjut aja ke bawah coba. Menganalisis, menjelaskan. Oke, oke, ke bawah. Halaman berikutnya. Oke, ya, oke, oke, sudah. Mungkin bisa lihat medianya sekarang. Ini nanti itu ya direkam ya, mungkin maksudnya nanti nanti dipublis ya, gitu ya, ya apa Mbak Mei ya. Monggo silakan Mas Badrus kalau mau main. Ya. Oke, oke, ya, ya. Oke, terus, oke, benar semua. Oke. Nah ini ya soalnya, atau ada kelanjutan? Oh, oh, ini oke, oke, oke. Baik, mungkin bisa langsung saya atau gimana? Ya mungkin nanti ada rekamannya, jadi saya nanti bisa ditaruh ya ke YouTube atau gimana. Eh, Secara konsep ini sudah bagus, dalam arti sudah kalau kita acuankan lagi ke dalam eh, kalau kita lihat dari landasan pengembangan dulu ya. Eh, Sebenarnya apa ya? eh, ini media
10 tahun yang lalu ya waktu itu ya kalau nggak salah. Saya masih SMP itu. Tapi di sini ya secara konsep sudah bagus, dalam arti rancangannya sudah kena. Mungkin untuk dari permainannya untuk medianya sendiri mungkin bisa ditambahi komponen pertanyaannya, dalam arti kan ada tadi awal-awal bola besar sama bola kecil. Itu mungkin saya nggak tahu ya di Word Wall ini apakah ada fitur tentang terkait dengan kayak gambar begitu. Jadi mungkin kayak bola besar, bola kecil gitu ya. Bola besarnya contohnya kayak itu ya, kayak apa namanya itu, bola besar kayak sepak bola, tenis dan sebagainya, itu mungkin bisa dikasih semacam bentuknya seperti apa gitu ya. Mungkin ada gambarnya, tapi coba aja mungkin bisa kayak gitu. Tapi kalau nggak bisa juga nggak apa-apa. Yang penting konstruksi pemahaman siswa mengenai materi ini itu yang penting sudah ada. Jadi jadi sebenarnya akan lebih bagus kalau misalnya ada gambarnya juga. Jadi si peserta didik itu juga paham. Oh, ternyata sepak bola itu mainnya seperti ini loh. Dalam arti bola bentuknya seperti ini loh. Oh, tenis meja, tenis itu seperti ini loh. Jadi seperti itu ya. Saya rasa sudah bagus memang semua sih. Dalam arti maksud saya di sini rekan-rekan kemarin kan kita ke prof game-nya saja ya. Cuma rekan-rekan mengeksplorasi sendiri ke Kahoot, ke mana lagi, ke Wordwall, kemudian ke mana-mana. Jadi malah keluar dari konteks itu saya malah seneng gitu. Misalnya rekan-rekan akhirnya bisa belajar di sini, belajar dalam arti tidak hanya sekedar satu komponen dari media di situ ya. Jadi juga bisa belajar dari di mana saja, dapat dari mana saja begitu ya. Dan disitulah prinsipnya daripada merdeka belajar. Jadi merdeka belajar itu kalau bahasanya Nadiem itu kayak merdeka berpikir ya. Kalau bahasanya Ki Hajar yang asli itu namanya merdeka berpikir ya. Tapi karena kalau konteks zaman dulu memang berpikir, kalau sekarang adalah belajar. Nah, itu jadi lebih dipaskannya merdeka belajar itu prinsipnya ya seperti itu. Jadi bagaimana anak-anak juga bisa berpikir secara bebas, belajar secara bebas kapanpun dimanapun yang mereka inginkan. Mereka bisa tidak hanya, katakanlah kalau kita kasih soal salah satu ya, mereka tidak hanya bisa, mereka tidak hanya sekedar bisa menjawab di atas kertas, tapi mereka juga bisa menjawab di berbagai hal gitu ya. Misalnya contoh dengan bentuk-bentuk yang seperti ini. Jadi ini bagus ya, dalam arti untuk rekan-rekan juga bagus juga, seenggaknya bisa nih ya. Baik, itu yang mungkin yang tambahan dari saya. Mungkin ada masukan mungkin dari rekan-rekan terkait dengan ini sebelum kita lanjut. Oke, kalau tidak ada mungkin kita lebih lanjut. Ya, oke, kalau tidak ada kita bisa lanjut ya ke berikutnya. Oke, waduh, mengingatkan masa SMA saya ini. Pelajaran pajak sama ekonomi. Oke. Berkembang proses menuju batuk ke bawah. Oke, ke bawah. Oke, ke bawah. Oke, ke bawah.
Oke. Ini SMK berarti ya. Oke, ke bawah. Memahami konsep. Oke, ke bawah. Oke, ke bawah. Oke, ke bawah. Oke, coba ke bawah lagi. Ada lagi nggak, Mas Ian? Oke. Oke, langsung aja nggak apa-apa ke medianya. Nggak mau kita review keseluruhan gitu ya. Santai aja kok. Tak keren kok saya itu. bukan harimau atau ganteng-ganteng serigala juga bukan. Oh, ini ada ya pesertanya ya. Oke. Selamat pagi, Bu. Bu atau Mbak ini saya panggilnya. Mohon maaf Mas, sinyalnya habis hilang. Oh iya, nggak apa-apa. Santai. Oke, aku. Oke, kalau sembari nunggu Mas Patris, saya review ya untuk yang apa namanya tadi tentang PDF-nya itu. Secara penulisan lebih bagus lagi ya, sudah bagus ya. Dalam arti sudah terpenuhi, cuma saya nggak lihat itu urgensi mengapa kok harus ada
mata pelajaran pajak misalnya. Memang secara kurikulum standar kurikulum 2013 memang ada, cuma mungkin bisa dimasukkan juga sebagai bahan gitu ya. Jadi orang itu kadang orang-orang awam itu biar kalau misalnya apa ya, kalau saya sebagai berposisi sebagai orang awam itu biar ngerti gitu loh, oh ternyata mata pelajaran pajak ini berguna untuk ini begitu ya. Oke. Jadi mungkin nanti bisa ditambahkan seperti itu mata pelajaran pajak urgensinya secara kurikulum 13 sama urgensinya di kehidupan di masyarakat. Lalu secara konsep kembali lagi untuk konsep tujuan pembelajaran, kemudian kompetensi dasar, kompetensi inti dan sebagainya itu saya kira sudah bagus, cuma yaitu mungkin bisa ditambahi tidak hanya sekedar menjelaskan atau menyebutkan atau itu ya, tapi juga bisa tambahkan mungkin menginterpretasi. Jadi anak itu juga diajak apa ya, gamifikasi itu membuat orang jadi senang belajar kan. Jadi anak itu juga diajak hal-hal yang bersifat eksploratif. Jadi apalagi siswa SMA itu kalau dalam kondisiannya apa ya, siapa itu saya lupa, kalau nggak salah namanya Slavin ya. Itu anak SMA itu karena masih remaja, dia jiwa-jiwa apa ya bahasanya, jiwa-jiwa itunya itu jiwa-jiwa berpikir dan sebagainya itu masih tinggi sekali ya. Istilahnya jiwa-jiwa penuh pertanyaan lah istilahnya. Jadi mungkin bisa ya, jadi mungkin Bu Septina mungkin bisa menambahkan komponen-komponen itu. Jadi tidak hanya sekedar menjelaskan dan sebagainya, mungkin juga bisa ditambahkan. Jadi media Kahoot ini hanya sekedar untuk sebagai komponen, tapi nanti penerapannya adalah nanti ketika proses belajar mengajar yang sedang berlangsung. Jadi seperti itu, mungkin itu dari saya sih. Jadi secara khusus umum sudah bagus begitu ya. Konstruksi idenya, kemudian materi yang disusun apa dan sebagainya. Oke, kita sekarang ke media, G. Tapi ini seperti ini terus, Mas. Nggak bisa dibuka. Oh, ya. Berarti apa? Belum login di akunnya. Jenengan belum login ya ini ceritanya. Mas Bagus, belum login sampean. Coba login. Saya kasih akun saya, tapi personal aja, jangan di sini. Ini sudah tak login kan, Mas, pakai akun tadi. Oh iya. Iya. Tapi tampilannya seperti ini di akun saya malahan. Ada kodenya, mungkin Ini bisa kodenya. Kodenya mungkin. Jadi biasanya ada kalau di Quizzes kan ada join gitu ya. Iya. Coba share link yang punya peserta itu tadi, punya Bu Septi itu mungkin bisa di share ke via chat, tak apa-apa. Saya coba. Oh ini ya. Baik, takut itu. Oh. Oke. Bentar. Oke, takut kode. Itu ya, kodenya itu ya, Mas ya? Dimas yang ada di chat. Ya, siap. Ya. Kalau ini bisa nanti saya share screen punya saya saja gitu.
Oh iya sih. We didn't recognize that token pin. This, ya nggak bisa diakses ya. Oke oke. Betul betul. Oke. Ya. Oke baik. Saya review aja nggak apa-apa wes. Eh, apa istilahnya? Apa intinya? Mungkin nanti bisa nggak apa-apa ya. Kayaknya nggak bisa saya akses juga itu nanti. Jadi apa? Memang kalau Kahoot itu tidak bisa dibuat untuk sebagai penugasan itu saya masih belum menemukan itu di mana apa namanya letaknya di mana fiturnya yang mana itu untuk penugasan dan sebagainya apa. Jadi dia cenderung bisa digunakan secara tatap muka langsung begitu ya atau bisa dalam bentuk juga apa tatap maya cuma karena kan biasanya kan beda-beda ya masing-masing jaringan. Jadi apa memang Kahoot itu kelemahannya di situ. Kemarin saya menggunakan melatihkan ke Quizzes itu soalnya Quizzes itu lebih lengkap memang secara anu apa uh, secara fiturnya lengkap karena ada penugasan juga jadi peserta didik bisa mengerjakan sebagai bentuk tugas. Nah, kalau Kahoot itu memang nggak ada, belum ada ya kayak itu. Jadi apa memang istilahnya itu ya itulah namanya setiap media yang dibuat oleh manusia, manusia itu bukan Tuhan yang Maha Esa ya. Jadi karena bukan Tuhan, jadi pasti ada namanya kelemahan begitu ya. Jadi apapun yang dibuat itu pasti ada kelebihan dan kekurangan. Jadi tapi saya apa namanya saya senang sama effortnya sudah belajar dengan Kahoot begitu ya. Setidaknya nanti ketika di kelas nanti ibu bisa menerapkannya kepada peserta didik gitu ya sehingga peserta didik itu jadi tahu ada namanya media-media juga untuk sebagai bahan belajar gitu ya. Oke, itu dari saya. Mungkin bisa lanjut atau mungkin ada masukan atau tanggapan dari peserta apa rekan apa namanya Ibu Septi ya. Silakan aja enggak apa-apa. Mungkin kalau tidak ada bisa dilanjutkan ke peserta yang lain, Mas. Monggo, monggo. Ini saya review anu aja ya, berarti lebih mudahnya mungkin review satu-satu aja ya. Jadi apa namanya saya review PDF-nya dulu, habis itu medianya gitu ya. Maka terus ya, apa ya? Oke. Oh sebelumnya ini tadi saya sudah coba Kahoot, ternyata apa ada kok untuk anu ya untuk tentang apa penugasan ternyata ada kok. Jadi sampean mungkin bisa buka profile, lalu nanti ketik 3 itu ya Ibu, lalu ketik 3 apa ya bahasa titik 3 itu loh. Jadi titik 3 itu kalau bahasanya kalau di anak TI itu kalau nggak salah saya lupa loh. Jadi ya pokoknya titik 3 itu klik lalu habis itu ada play kemudian nanti pilih yang challenge. Nah nanti dibuka pengaturannya itu. Akan dibuka pengaturannya nanti Ibu bisa ngatur-ngatur sendiri gitu nggih. Ini baru saya cek soalnya. Mohon maaf Mas, tadi yang Septinella ternyata ini punyanya yang ini. Ya pakai Purpose Game. Oh. Iya. Oh. Makanya kok aduh. Oke. Saya share screen dulu nih. Oh ya. Prof Game ya.
Oh iya sih. Kamu apa jenengan bisa jawab nggak Mas Badrus? Kira-kira kalau nggak bisa nggak apa-apa, di review aja gitu. Mas langsung lawan Mas. Langsung aja ya. Oke. Oke. Ya ini sama juga bagus ya. Yang istilahnya karena memang kalau crossword ya bahasanya kalau di Prof itu memang karena kan sistemnya memang dari sana yang mengacak ya. Jadi saya nggak terlalu untuk itu. Cuma saya mungkin untuk pertanyaannya ya. Jadi pesan yang disampaikan dari pertanyaan itu ya, pejak yang digunakan. Jadi lebih kebanyak kayak disebut. Mungkin bisa ya. Jadi kayak kata-katanya lebih dipersingkat atau apa begitu ya. Karena kadang itu ada anak yang nggak paham sama soalnya itu juga ada gitu ya. Jadi mungkin misalnya pajak berdasarkan kepemilikan gitu ya. Jadi pajak langsung aja pajak berdasarkan kepemilikan dan kepemilikan ya pajak berdasarkan kepemilikan tanah disebut begitu. Jadi kayak lebih dipersingkat saja. Jadi apa ya? Pertama itu fungsinya supaya memperjelas pertanyaan kepada peserta didik. Walaupun mungkin kalau bicara kan ini kan apa ya? Pertanyaan semacam ini kan kalau dengan di buku atau di tulisan-tulisan orang gitu kan memang kayak gini ya. Jadi ada nama misalnya bla 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 adalah gitu-gitu ya. Jadi mungkin bisa dibuat apa ya semacam di di kalau kami membahasakannya itu micro learning. Jadi membuat lebih dipadatkan lagi begitu ya. Jadi tidak hanya sekedar kayak ini adalah gitu, itu tidak seperti itu, tapi bagaimana pertanyaan itu bisa istilahnya memberikan daya tarik kepada peserta didik itu sendiri begitu. Walaupun kalau konsep benar salah kita nggak tahu ya, tapi intinya bagaimana pertanyaan itu katakanlah kayak pertanyaan itu kita mengajak peserta didik untuk tidak hanya sekedar paham dalam arti tidak sekedar kalau SMK ya utamanya ya karena SMK kan mainnya kejuruan ya, jadi fokus ya ada fokusnya ya. Jadi tidak diajak hanya sekedar untuk ngerti dalam arti definisi dan sebagainya, tapi juga diajak untuk eksplorasi begitu ya. Oke, itu sih dari saya. Jadi mungkin dari pertanyaan saja sih kalau saya. Itu ya, mungkin ada tambahan. Kalau tidak kita bisa lanjut ya. Tapi secara keseluruhan sudah bagus kok. Yang penting effort itu 100% bagi saya. Semua peserta di sini yang mengerjakan. Baik, saya lanjut ya, Mas. Ya. Ya. Kadang saya lihat mata pelajarannya ini kayak mengingatkan masa-masa indah waktu sekolah ya. Oke, ini geografi SMA ya. Oke, ke bawah, coba. Langsung ke satuan pendidikan aja biar agak cepat ya. Mengidentifikasi. Ya, lebih banyaknya nanti pasti menyebutkan jawabannya. Oke, ke bawah. Oke, ke bawah, Mas.
Coba ke bawah, ada lagi nggak? Oke, sudah nggak ada ya. Ya mungkin itu ya, kalau mengidentifikasi itu lebih banyak mungkin menyebutkan dan sebagainya gitu ya. Jadi mungkin bisa ya kembali lagi anak-anak diajak untuk eksplorasi itu ya, seperti saran-saran pada umumnya apa sebelumnya ya. Oke, langsung ke media ya. Medianya apa ini? Punya Mbak Nudita Salsabila. Ini tadi yang Kahoot yang nggak bisa dibuka itu, Mas. Oh iya, oke. Iya, Ya itu ya. punyanya Mbak Noe ini pakai yang ini tadi. Oke. Berarti ya mungkin langsung tadi sudah saya review ya, tapi saya perkuat lagi ya. Nah, jadi mungkin nanti di Kahoot coba sampean cari yang ketiga itu, lalu pilih play. Setelah itu Mbak Bu Nudita bisa ke ke challenge ya, nanti bisa diatur gitu ya. Jadi nanti untuk share linknya itu juga dikasih kode begitu ya. Jadi kalau dengan cara begitu insya Allah juga bisa kok dibuat semacam petugasan. Tadi saya sudah coba-coba ini barusan sudah bisa. Jadi mungkin itu saja kalau saya. Jadi yang penting nanti pasti pertanyaannya kan pasti basisnya kalau Kahoot atau kuisis itu kan pasti basisnya adalah menyebutkan atau ya tapi tidak ada menginterpretasi atau sebagainya, tidak ada ya kalau di Kahoot dan sebagainya. Kita sama media lain. Jadi mungkin istilahnya nanti mungkin bisa ditambahkan dalam arti nanti prosesnya itu nanti harus ada ya, jadi kalau bisa jadi anak-anak tidak sekedar hanya bisa menghafal gitu tidak, tapi bagaimana bisa, kalau bahasa kami melakukan riset itu ada namanya Tringo. Tringo itu dari Ki Hajar Dewantoro Bapak Ibu, mungkin kalau saya belum tahu ya. Tringo itu adalah filosofi pembelajaran dari Ki Hajar Dewantoro yang bisa diterapkan oleh Bapak Ibu guru sekalian. Jadi ada proses ngerti untuk ngo pertama, ngo kedua adalah ngeroso, yang ngo ketiga adalah ngelakoni. Jadi peserta didik tidak hanya diajak untuk mengerti dari materi yang disajikan, tapi dia diajak juga untuk merasakan materinya gitu ya. Jadi katakanlah geografi begitu ya. Geografi itu kan imajinasinya, kalau kita imajinasikan itu kan sangat istilahnya itu sangat wow, kayak gambaran di otak saya ya. Kalau otak saya ya itu geografi itu alam semesta, kemudian bulan, Mars gitu ya. Itu kan bentuk juga untuk merasakan gitu ya. Jadi mungkin nanti ketika penerapan proses belajar mengajar, media kayak Kahoot dan sebagainya itu hanya pendukung saja sih. Gitu ya. Oke. Ke bawah. Ke bawah. Lanjut ke berikutnya. Ada Mas, cuma dari peserta tidak mengirimkan landasan pengembangan, cuma link produk. Oh ya, nggak apa. Langsung aja. Langsung aja nggak apa. Ini juga yang terakhir. Yang terakhir ini. Gih. Oh iya. Kahoot juga. Oke. Oh iya, ini sudah dibuat penugasan ya. Sip. Masa. Oke, waduh. Terus saya nyerah kalau itu. Kena ini matematika ini. Langsung aja. Langsung di play nggak bisa Mas sampean. Oh.
Ini matematika SMA ya, berarti ya. Oke, saya masih ingat kok apa kayak gini. Nah, mungkin Oke, teman-teman bisa mencoba. ya, supaya saya main link ya. Ya. Kodenya berapa? Nah, kodenya bisa di copy nggak? Itu saya jadi bolak-balik aja jadi. 597 597 5505 597 55 597 555 ya. Oh, 5-nya 3 ya atau 2 itu? Oh, 2 Pak. Mas. Oke, Oh oke. iya, tipe-tipe. Sebentar. Apa ya? 597 55. Enggak ada nama saya enggak? Oh iya ada. Oke. Monggo bisa di start atau kamu jenengan juga main aja ke kalian enggak apa-apa. Semoga saya bisa menjawab ya, Mbak. Kalau nggak bisa ya sudahlah. Ya itulah dasar saya memang. Saya mulai, Mas. Itulah dasar saya memang kalau apa nggak terlalu bisa matematika. Oke, bisa aja dilanjut, nggak apa. Oh, Oke, langsung dimulai, Mas ya. oke, lanjut. Waduh, koordinat. Sudah 5 tahun saya nggak belajar matematika. Oke. Saya sekolah di mana? Itu apa? Itu kalau pertanyaannya. Oh, oh iya sih. SMP 2 Batu. Oke, ke bawah. Ke bawah. Lanjut, lanjut. Oh, jadi ini step by step, Mas, anunya.
Iya, iya, memang Kahoot biasanya memang cepet-cepetan kalau jawab. No need answer this time. Tapi berapa tadi? Tentukan koordinat P dari 1,-3. Oke. Ya, bagus. Oke. Cuma waktunya cepat ya ini ya? Atau gimana? Mas Badrus? Cepet banget kayaknya Iya. ini waktunya. Iya. Oke. Siapa penemu koordinat kartesius? Siapa ini ya? Bener. Oke, bener. Saya bener 1 itu. Oke. Coba lanjut. Nggak apa-apa, lanjut aja. Koordinat J dan K. Oke. J berarti -4,44. Oke. Yuk. Next. Minus 1,4 ya. Ini ya. Salah. Oh iya sih. Oh iya ya Allah. Lupa ingat ya saya sudah. Oke. Jarak titik A, B. Jarak titik A dan B. Oke. Mungkin cukup, Mas. Ya. Oke. Sip. Saya N aja enggak apa-apa. N aja. N quiz. Siapa yang menang ini? Ahmad. Nomor 2. Oke. Jadi begini ya kalau Kahoot ya. Jadi kalau Kahoot itu, jadi nanti kalau misalnya sudah selesai semua, lalu ada peringkat pertama, nanti akan dibahas seperti ini. Jadi secara otomatis kayak dikasih penghargaan, reward, begitu ya. Jadi seolah jadi senang begitu ya. Oke. Bagus sih, soalnya sudah bagus. Cuma kalau saya ini waktunya sangat cepat ya kayaknya ini. Tapi nggak tahu ya apakah memang otak saya yang nggak begitu cepat kalau bener hitung-hitungan atau tapi saya rasa sudah bagus ini. Sudah bagus ini. Oke. Mungkin mungkin itu ya terkait dengan itu untuk yang materi mata pelajaran ini ya. Monggo. Apa ada lagi atau sudah selesai? Ampun, Mas. Ampun. Oke. Okay. Terima kasih ya buat rekan-rekan sekalian atas partisipasinya. Jadi luar biasa istilahnya rekan-rekan tidak hanya belajar tentang dari salah satu media saja, media digital saja, tapi juga belajar media-media digital lainnya untuk dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Jadi saya apresiasi untuk rekan-rekan sekalian untuk atas effortnya luar biasa. Jadi ya itulah istilah kalau bahasanya itu merdeka belajar ya. Jadi tidak hanya belajar dari satu sumber, tapi juga belajar dengan sumber-sumber lainnya begitu ya. Oke, saya kembalikan ke Mbak Moderator. Oke, itu tadi adalah review produk peserta oleh instruktur pelatihan. Sebelum acara pelatihan pada pagi hari ini berakhir,
Saya ingin tahu terlebih dahulu nih Mas, bagaimana sih kesan dan pesan Mas Zahid selama pelatihan ini berjalan? Silakan Mas. Kalau saya, maaf ya, terima kasih ya buat kesempatannya ya. Kalau saya ini nggak bisa berpesan di sini, jadi saya ini masih terlalu muda ya, terlalu dini untuk berpesan kepada Bapak Ibu guru sekalian ya, yang secara pengalaman jelas lebih berpengalaman Bapak-bapak sekalian, gitu. Tapi di sini saya memiliki keyakinan ya, bahwa setiap peserta didik itu memiliki potensi masing-masing gitu ya. Jadi katakanlah walaupun saya bukan bermaksud ya. Saya sendiri juga istilahnya itu dulu sangat sukar untuk mata pelajaran yang bersifat hitung-hitungan, angka-angka. Jadi dulu waktu sekolah menengah pertama khususnya saya itu dicap sebagai anak yang, maaf, tanda kutipnya bodoh begitu ya. Jadi bodoh karena apa? Nggak bisa hitung-hitungan. Jadi karena fisika, biologi waktu itu kan masih kurikulum KTSP ya saya ya. Fisika, biologi sama matematika saya hancur itu. Jadi saya itu paling hancur di situ. Jadi istilahnya? Tapi alhamdulillah ketika masuk, ya walaupun gara-gara itu akhirnya saya nggak masuk di SMA yang keinginan saya, akhirnya saya masuk SMA swasta lah istilahnya. Dan dari SMA swasta ini saya akhirnya kan masuk di IPS itu ya. Jadi kesimpulannya rekan-rekan bahwa dan sekarang saya ada di sini begitu ya. jadi kesimpulannya rekan-rekan. Jadi potensi dari peserta didik itu kita nggak tahu gitu loh. Jadi katakanlah walaupun dia nggak bisa matematika atau dia nggak bisa keterampilan bermasyarakat atau apa dan sebagainya, itu istilahnya ya itu adalah suatu yang harus dihargai karena memang manusia itu diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa itu memang berbeda-beda begitu ya. Jadi tidak semua sama, dibuat seragam itu tidak. Jadi yang ditekankan di sini ada keberagaman, walaupun mungkin konsensus kurikulum kita memang menuntutnya keseragaman ya, karena ada tujuan gitu-gitu ya, yang ada acuan-acuan yang harus dianu ya. Tapi kembali lagi unsur penghargaan di sini harus dikuatkan ya. Jadi di situ ya jadi istilahnya kalau saya bercerita kembali lagi ke masa lalu itu jadi itu tadi kan saya ngerjakan soal matematika itu saya kan jawabnya ngawur-ngawur kan itu. Jadi itu karena saya sudah kata-kata susah kalau menginterpretasi sama angka-angka itu agak susah. Skripsi saya saja nggak ngambil yang bersifat kuantitatif saya mengambil yang kualitatif, jadi yang berbasisnya sama kata-kata. Karena saya lebih bisa di situ. Jadi memang manusia itu potensinya. Jadi dan pada akhirnya ini salah satu quotes dari dosen saya ya, salah satu motivasi ya. Jadi pada akhirnya anak-anak akan tumbuh sendiri menjadi pribadinya masing-masing. Jadi kalaupun dia kalaupun dia dulunya memang nuwakal, berandalan gitu ya, atau anak preman atau apa begitu ya kalau istilahnya. Tapi suatu ketika dia akan tumbuh sendiri. Dia akan sadar-sadar semakin dewasa kan akhirnya. Nah di situ ya. Jadi ada yang anak dulunya preman sekarang jadi ahli masjid dan sebagainya begitu ya. Jadi itu sebuah kalau diistilahkan itu mungkin masa lalunya itu masa lalu yang sangat tapi begitu besarnya sudah jadi manusia yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi manusia itu akan terus belajar. Sepanjang hidupnya itu selalu akan belajar. Nah, gamifikasi itu adalah hanya sebagai perantara saja sebenarnya. Kalau istilahnya itu perantara dalam arti perantara kehidupan. Jadi bagaimana membuat orang itu senang belajar, setidaknya agar anak-anak itu menikmati masa-masa kecilnya mereka, begitu ya, untuk bagaimana membuat mereka itu belajar dengan senang itu tadi. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi apalagi sekarang pembelajaran tatap muka terbatas ya, yang katanya kalau saya selalu mendengar keluhan dari rekan-rekan itu selalu mengalami kesulitan begitu ya. Begitu ya. Jadi ini adalah momentum pas buat kita untuk belajar semakin banyak mengeksplorasi berbagai-bagai yang ada di dunia yang maya ini. Yang sebelumnya kita hati-hati, sebelum pandemi kita masih berhati-hati untuk ini, tapi setelah pandemi ini ada sudah setahun lebih ya, itu kita bisa semakin meningkat begitu ya. Jadi kompetensi kita itu tidak hanya sekedar kompetensi pedagogis gitu ya. Jadi juga ada kompetensi tambahan, yaitu kompetensi
apa istilahnya itu kompetensi literasi digital. Insya Allah nanti ya kalau literasi digital saya sudah sebar pamflet juga ya itu ya. Jadi saya bukan promosi ya, tapi maksud saya ya maksud saya cuma woro-woro gitu ya. Cuma kalau bahasa Jawanya woro-woro itu apa ya kayak ya cuma bukan pengumuman sih. Jadi ya kalau itu mungkin itu kesan saya ya dalam pesan dalam arti pesan untuk ya. Kalau pesan khususnya mungkin ini kan mau malam minggu ya. Bagi yang mungkin punya pasangan atau yang mungkin punya suami atau pacar atau apa begitu, silahkan bermalam minggu ya, mumpung coronanya lagi turun. Ke taman atau ke Matos begitu ya kalau di Malang, atau ke mall atau ke mana begitu. Tapi kalau bagi yang jomblo kayak saya begitu ya, itu mungkin bisa main game aja gitu ya. Oke. Jadi itu ya, jadi pesan-kesan saya. Jadi untuk kesan saya, terima kasih dia buat rekan-rekan atas partisipasinya luar biasa. Saya kalau saya disuruh menilai, ini kan bukan penilaiannya bukan dari saya sebenarnya. Saya cuma mereview ya. Kalau saya biasanya kalau minimal rekan-rekan mau saja itu saya kasih 100 kok. Saya itu orangnya tidak bisa kalau disuruh harus ini harus itu. Tapi minimal rekan-rekan mau itu sudah saya kasih 100 begitu ya. Jadi saya sangat apresiasi untuk partisipasinya kali ini. Semoga nanti ketika nanti peserta dengan adanya ilmu pengetahuan yang terkait dengan seperti ini, rekan-rekan bisa mengaplikasikannya ke dalam pembelajaran di masing-masing kelas ya. Jadi istilahnya gitu ya. Jadi jadi istilahnya itu kalau bahasa ada teorinya, ada praktiknya. Jadi kita sudah bisa paham ya. Jadi minimal paham saja bahwa anak-anak itu belajarnya zaman sekarang itu sudah berbeda dengan zaman kita dulu gitu ya. Jadi ya jadi kita bisa lebih adaptif di sini. Jadi saya selalu kalau kesempatan atau ada kesempatan saya selalu mengajak gitu ya. Jadi yuk jadi guru modern begitu ya. Maksudnya bukan jadi guru yang bisa memprogram komputer, itu bukan begitu. Tapi guru modern itu ada dua yang bisa. Yang pertama dia adalah guru yang adaptif, yang bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan perkembangan peserta didik dan sebagainya, dan konstruktivis yang bisa menghargai setiap jerih payah dari yang dihasilkan dari peserta didik. Jadi walaupun peserta didik itu tidak bisa dan sebagainya, tapi kan ada peserta didik itu pasti ada namanya usaha begitu ya. Usaha itu kan tidak harus dinilai dari yang bersifat ya dia menjawab soal saja itu sebenarnya sudah bentuk usaha begitu, walaupun ngawur-ngawuran tapi kan ada bentuk usaha untuk dia bisa belajar. Nah itu kalau saya ada dua ya, jadi ada guru minimal ada guru yang adaptif sama guru yang konstruktivis. Jadi guru yang konstruktif itu bisa membangun semangat, membangun motivasi juga dan sebagainya gitu ya. Jadi itu ya, jadi yuk jadi guru modern itu aja ya. Terima kasih, mungkin itu ya dari saya ya. Terima kasih, saya kembalikan moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kesan dan pesannya, Mas Zahid. Mantap sekali ya pelatihan gamifikasi ini, dan juga keren-keren banget nih produk dari peserta pelatihan kita kali ini. Jangan lupa bahwa kami mempunyai hadiah untuk peserta yang berpartisipasi aktif pada acara pelatihan ini. Perlu diketahui bersama bahwa pemenang yang beruntung ini dilihat dari akumulasi keaktifan mulai dari pelatihan hari pertama hingga terakhir, serta mengumpulkan produk akhir. Nah, gimana teman-teman panitia? Kita langsung umumkan saja ya pemenangnya. Oke, selamat kepada Noyendita Salsabila di peringkat 3, selanjutnya di peringkat 2, atas nama Septinella Putri Edelweiss, dan peringkat pertama diraih oleh saudara Arsy Haki Astalini. Selamat bagi para pemenang. Jangan lupa untuk segera konfirmasi ke pihak panitia mengenai pengiriman hadiah. Oke, sebelum pelatihan ini berakhir, ada baiknya jika ditutup dengan doa. Kepada panitia yang bertugas, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, ya robbal alamin. Terima kasih kepada panitia yang bertugas. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi dokumentasi. Jadi diharapkan kepada seluruh peserta dan juga panitia untuk mengaktifkan kameranya, biar kita punya kenangan nih, walaupun hanya berjumpa via Zoom. Oke, kepada panitia yang bertugas, saya persilahkan. Baik, teman-teman. Silakan yang belum game bisa menonton. Oke. Kita hitung 1, 2, 3. Lagi 1, 2. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung acara, penghujung pelatihan gamifikasi ini. Terima kasih banyak kepada dosen pengampu, pemateri, serta seluruh peserta yang telah mengikuti acara dari awal sampai akhir. Mohon maaf jika banyak kendala dan juga kekurangan dari pihak panitia. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa segera kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata, saya, Mei Nurul Aini selaku moderator mewakili panitia yang bertugas menyampaikan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.